Sahabat, kok Kavia kayak nyium bau-bau yang gak enak ya? Ini baunya berasal dari mana ya sahabat? Oh, ternyata bau yang gak enak ini berasal dari sungai yang sudah tercemar oleh sampah-sampah dan limbah-limbah ya. Ya ampun, kotor banget ya sahabat, lihat deh. Nah, sahabat harus tahu nih, kalau kita membuang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, itu bisa mengotori sungai, mencemari air, mengganggu kesehatan, dan bisa mengganggu ekosistem yang ada di sungai, sahabat. Sama nih, seperti cerita dongeng yang akan dibawakan oleh Kak Ulil. Gara-gara sungai yang tercemar, sahabat, warga naga di negeri dongeng mengalami sakit pencernaannya. Aduh, kasihan sekali ya sahabat. Kira-kira gimana ya kelanjutan ceritanya? Kalau gitu langsung aja kita simak, ini dia ceritanya. Halo adik-adik semuanya. Hai. Dan Kak Ulil gak sendiri nih. Kak Ulil punya sahabat. Namanya adalah Dragon Kid. Wah, seru banget. Pada suatu hari di sebuah kerajaan yang indah dan penuh keajaiban, hiduplah seorang naga yang baik hati dan selalu siap untuk menolong sesama. Wah. Namun di suatu hari ada bencana yang menimpa kerajaan naga. Banyak warga naga yang terkena penyakit pencernaan yang misterius. Perutnya sakit. Loh, kok malah ketawa? Perutku sakit. Perutnya sakit. Dan ternyata yang membuat perutnya sakit itu adalah air sungai yang sudah tercemar oleh sampah dan juga zat-zat yang berbahaya. Sehingga membuat warga naga satu persatu mengalami sakit perutnya. Perutku sakit. Dragon kita tinggal diam. Dengan semangat peduli dan juga membantu sesama, akhirnya Dragon Kid mengajak teman-temannya yang tidak sakit. Dragon Kid dan teman-temannya membersihkan sungai agar sungai menjadi bersih dan bisa dinikmati oleh warga desa kembali. Tiba-tiba sungainya pun sudah bersih. Tapi ternyata Dragon Kid masih sedih karena warga desa, warga naga belum menemukan ramuan yang bisa menyembuhkan sakit perutnya. Dan Dragon Kid akhirnya dia pun berpetualang bersama teman-temannya. Dragon Kid melewati pegunungan-pegunungan dan juga hutan-hutan belantara yang sangat luas. Akhirnya Dragon Kid pun dia mendarat. Dragon Kid pun sampai di sebuah hutan belantara. Di dalam hutan, saat Dragon Kid sedang mencari bahan-bahan ramuan, tiba-tiba ada orang bajunya putih, celananya putih, rambutnya putih, dikuncir, lompat. Bukan. Ini adalah penyihir yang baik hati dan suka menolong. Dragon Kid, kamu masuk ke hutan. Aku tahu kamu pasti mau mencari bahan-bahan ramuan yang bisa menyembuhkan warga desa naga.
Kok kamu tahu? Iya, aku adalah penunggu hutan ini. Aku penyihir yang baik hati dan juga bijaksana. Hei, kamu mau nyari obat ya? Iya. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa, itu bisa. Ya udah, oke, akan aku tunjukkan ramuan yang bisa mengobati warga desa. Akhirnya, si penyihir memberikan ramuan bahan-bahan yang harus dicari oleh Dragon Kid. Dia pun terbang tinggi, yuk terbang lagi. Dia pun mengambil buah-buahan yang ajaib dan akhirnya membawanya ke desa naga. Yuk terbang lagi. Dan akhirnya yang Dragon Kid pun dia membuat ramuan itu dengan bahan-bahan yang sudah ada. Tiba-tiba bahan-bahan itu pun berubah bentuk menjadi kenyal dan juga menggemaskan. Dragon Kid bersama teman-temannya, dia penasaran, dia mau mengambil. Jangan dikagetin ya. Jangan dikagetin. Jangan dikagetin. Akhirnya karena penasaran, Dragon Kid pun memakan jelly ini. Mereka pun semuanya tertawa dengan bahagia. Nah, akhirnya mereka pun sepakat untuk namanya ramuan ini diberi nama jelly. Dan mereka pun membawa jelly ini ke warga desa naga dan membagikan ke seluruh warga desa naga yang sedang sakit. Dan singkat cerita semuanya akhirnya penyakitnya semuanya hilang. Dan juga akhirnya warga desa naga semuanya bahagia dan juga senang. Boleh dong tepuk tangan.